Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar IPA di pagi hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kalian bisa buka bukunya atau e-book yang udah Umi kasih. Oke, langsung saja kita ke materinya. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui apa sih tujuan kita, apa sih tujuan pembelajaran kita di bab ini. Yang pertama, untuk mengetahui ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Nah, yang kedua, untuk mengidentifikasi makhluk hidup dengan benda mati. Kemudian untuk mengetahui keanekaragaman makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di bumi. Kemudian agar kalian dapat membaca kunci dikotom. Apa ya itu kunci dikotom? Nah, di bab ini kita akan membahas itu. Materi yang akan kita bahas pada bab ini yaitu mengenai yang pertama ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian cara mengklasifikasikan makhluk hidup dan membaca kunci dikotom. Seperti itu. Baik, langsung saja kita ke benda. Oke. Sebelum kita membahas mengenai pembagian dari benda, kita harus tahu dulu apa sih itu yang dinamakan benda. Benda merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, jadi kalau kamu melihat lingkungan di sekitar kamu, coba anak-anak Umi semuanya lihat di sekitar kamu, di sekeliling kamu. Nah, kamu tentukan mana nih kira-kira yang merupakan benda. Jangan jauh-jauh. Oke, coba kamu lihat HP kamu atau laptop kamu. Apakah itu merupakan benda? Ya, itu adalah benda. Balik lagi ke pengertiannya adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa yaitu berat ya. Oke, bisa nggak ditimbang HP atau laptop kamu? Bisa ya. Artinya dia memiliki massa dan menempati ruang. Ya karena ada kan di mana dia ruangnya. Oke, sekarang ada di hadapan kamu, ada di ruangan kamu, ada di kamar kamu, atau ada di rumah kamu. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri atau salah satu pengertian dari benda. Itulah benda. Nah, benda sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada disebut dengan benda mati. Yang kedua disebut benda hidup. Nah, benda hidup ini biasa disebut dengan makhluk hidup. Oke. Kenapa ya dibedakan? Artinya mereka berbeda. Ada hal yang melainkan antara benda mati dengan benda hidup atau yang disebut dengan makhluk hidup. Oke, kita langsung aja lihat di contohnya. Nah, ini merupakan contoh makhluk hidup dan benda mati. Secara garis besar, makhluk hidup itu adalah yang disebut dengan manusia, ya karena hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan benda mati atau benda tak hidup, contohnya di sini apa? Di sini ada batu, ada sisir, ada meja, ada boneka, ya karena ada mobil. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada kaos kaki di sini. Nah, untuk pembahasan benda mati, benda mati ini pun kalau dia misalnya mau dibagi lagi, terbagi berdasarkan wujudnya ya nak. Berdasarkan wujudnya benda mati ini juga terbagi menjadi 3, ya kan? Pertama ada yang disebut dengan benda yang berwujud padat ya karena atau Umi singkat dengan P, benda padat, ya kan? Kemudian ada benda cair. Oke, kemudian ada benda
gas. Ya kan? Gas contohnya apa, Umi? Contohnya coba kamu bernafas, keluarkan nafas kamu, rasakan. Rasakan, bisa nggak kamu lihat gasnya itu? Nggak bisa, cuman kita bisa merasakan. Oke, gas itu bisa nggak Umi dihitung masanya? Karena kan benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Tapi gas itu gimana cara menghitungnya? Beratnya Mi ya kan. Nah, pernah nggak ke rumah sakit nak, atau misalnya beli tabung oksigen? Tabung oksigen itu kan ada beratnya nak, ada milinya. Nah, bisa diukur beratnya. Artinya gas itu sendiri itu dia memiliki massa dan menempati ruang. Ruangnya di mana? Di paru-paru kamu, di ruangan kamu, dan di seluruh di bumi ini. Selama itu ada gasnya, berarti dia menempati ruang. Ruangnya di mana? Di bumi. Nah, seperti itu. Oke, contohnya zat padat, contohnya inilah meja, mobil, boneka, ya kan? Artinya wujudnya keras. Kemudian yang cair, contohnya siapa nak? Air, kemudian kecap, kemudian minyak. Nah, yang sifatnya itu mengalir, ya bisa disebut dengan zat cair. Oke? Nah, kemudian yang bakal kita bahas selanjutnya yaitu mengenai benda hidup. Oke, tadi benda mati udah ya kan contoh-contohnya. Kemudian sekarang kita membahas mengenai benda yang hidup. Oke? Nah. Oke. Kalau kita mau mengetahui sesuatu ya kan, kita harus mengamati ya, karena kita harus mengamati, karena pengamatan merupakan salah satu metode penelitian ilmiah. Nah, seperti itu. Apa-apa aja sih yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati ya, karena nah di sini di slide yang Umi tampilkan banyak ciri-ciri makhluk hidup. Ya, karena cuman yang mau Umi tekankan ada satu ciri-ciri yang harusnya itu ditempatkan yang pertama, yaitu inilah seperti yang slide yang Umi sajikan, yaitu bereproduksi. Mungkin ya kan di sini kan banyak ciri-cirinya, ada respirasi, ada nutrisi, ada ekskresi, ada bergerak, ada tumbuh dan berkembang, ada iritabilitas. Mungkin di benda mati pun mereka bisa seperti itu. Contoh ya, bergerak. Mobil bisa bergerak? Bisa. Manusia bisa bergerak? Bisa. Jadi mobil itu benda makhluk hidup? Bukan. Ya kan? Tapi kenapa dia nggak makhluk hidup? Nah, itu dia. Kalau ditanya apa ya lagi? Misalnya membuang zat sisa atau mengeluarkan zat sisa. Oke. Robot ya, karena robot juga bergerak nih. Terus robot juga mengeluarkan zat sisa kayak asap gitu kan. Nah, cuman kenapa robot tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Nah, kita kembali lagi ke ciri-ciri yang pertama ini nak. Karena robot nggak bisa bereproduksi atau memperbanyak keturunan. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa sesuatu itu disebut dengan makhluk hidup? Karena dia harus memiliki ciri-ciri yang pertama terlebih dahulu nak. Yaitu dia harus dapat bereproduksi. Tumbuhan dia nggak bisa berpindah tempat seperti kita manusia dan hewan, ya kan? Cuman dia bergerak mengikuti cahaya aja di tempatnya. Cuman dia dikatakan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena dia dapat bereproduksi nak. Karena tumbuhan dapat memperbanyak dirinya sendiri atau memperbanyak keturunannya dengan cara itu yang disebut dengan reproduksi. Nah, tumbuhan ya kan berkembang biak, bereproduksi, makin banyak. Mobil bisa nggak kamu tungguin aja, besok tiba-tiba udah 2 aja, udah 3 aja membelah sendiri? Nggak bisa ya, karena nah maka dari itu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu dia dapat bereproduksi. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu seperti di slide, yaitu respirasi atau bernafas ya. Karena untuk apa sih kita bernafas Umi? Waktu SD bernafas itu dikatakan mengambil O2, dihirup O2, mengeluarkan CO2 ya, karena dan apa? Dan H2O atau air. Di SMP kita lebih
tinggi lagi pemahamannya bahwa tujuan kita bernafas, makhluk hidup itu bernafas, yaitu untuk memperoleh energi. Nah, seperti itu. Bisa ya, Nak? Oke, kemudian selanjutnya yaitu nutrisi atau makan. Yang namanya makhluk hidup ya karena membutuhkan makan. Makan dibutuhkan untuk apa? Untuk mendapatkan energi. Masih energi. Kemudian energi itu nanti kita gunakan untuk beraktivitas gitu karena jadi sama manusia, hewan dan tumbuhan kita melakukan yang namanya makan atau pemenuhan nutrisi. Namun makanannya berbeda-beda kan. Hewan ada yang omnivora, ada yang karnivora. Tumbuhan makanannya beda lagi, kita juga beda lagi makanannya. Tapi seluruh makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makan. Bisa ya, Nak? Oke, kemudian yang keempat yaitu ekskresi, mengeluarkan zat sisa. Setelah makan ya kan, seluruh makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa. Misal, apa yang kita keluarkan zat sisa? Feses, urin, apalagi Nak? Habis bernafas kita ngapain? Mengeluarkan zat sisa kan apa? CO2 dan H2O. Tumbuhan seperti itu juga, hewan seperti itu juga. Nah, kemudian yang kelima ada bergerak. Bergerak ini pun ada dua. Pergerakan yang berpindah tempat. Oke, kamu lagi duduk, gerakan tangan kamu bergerak Nak, tapi kamu gak berpindah tempat. Hanya anggota tubuh kamu yang bergerak. Coba kamu sekarang berdiri. Oke, sudah berdiri. Nah, kemudian pindah satu langkah. Udah berpindah tempat kan? Nah, itu namanya bergerak juga, tapi bergerak yang berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat bergerak secara berpindah tempat, sedangkan hewan bergerak tidak berpindah tempat. Contoh seperti misal, pernah nyentuh putri malu? Disentuh dia langsung ngatup kan? Nah, dia bergerak. Apa sih Umi tujuan kita bergerak? Satu, tujuan makhluk hidup bergerak, satu untuk mencari makan, ya kan? Kedua, untuk mempertahankan diri atau melindungi diri dari musuh. Nah, itulah dia. Kenapa kita tujuannya bergerak. Selebihnya banyak mengikuti. Kemudian yang keenam ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Apa perbedaan tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh itu dari kecil ke besar, Nak. Artinya ada pertambahan volume berat tubuh. Nah, ketika kamu lahir, rambut kamu botak. Sekarang udah lebat. Itu artinya kamu bertumbuh, bertambah banyak rambut kamu, bertambah tinggi, bertambah panjang tubuh kamu. Ya karena itu namanya tumbuh. Sedangkan berkembang adalah proses pematangan. Artinya proses pematangan. Misal ketika kamu yang namanya masih kecil, belum bisa berbicara, kemudian tiba-tiba kamu sekarang udah besar, udah bisa berbicara, udah bisa berkomunikasi, itu namanya perkembangan. Nanti yang perempuan sekarang mungkin belum menstruasi, nanti akan menstruasi, itu namanya berkembang. Laki-laki juga nanti akan mimpi basah, itu namanya proses perkembangan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada iritabilitas, atau artinya itu peka atau respon terhadap rangsangan. Rangsangan ini banyak ya Nak, misalnya rasa sakit ya kan, kemudian apalagi rasa nyeri, gatal, kemudian banyak ya respon terhadap apa-apa aja, geli itu juga respon. Nah, jadi semua makhluk hidup memiliki ketujuh ciri-ciri ini. Nah, makanya dia bisa dikatakan makhluk hidup. Itulah pembedanya dengan benda mati. Nah, kemudian dari bahasan ini
kita tahu yang namanya makhluk hidup dan benda mati, baru kita klasifikasikan. Nah, judulnya klasifikasi karena apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi setelah kita tahu ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ternyata ketika kita keluar rumah banyak nih makhluk hidup. Ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian untuk dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia ingin gampang nih mempelajari ciri-ciri dari setiap makhluk hidup, ciri-ciri semut, ciri-ciri manusia, ciri-ciri gajah. Akhirnya dikelompokkanlah. Untuk apa? Untuk agar mudah dipelajari. Nah, untuk pengklasifikasian makhluk hidup dan cara membaca kunci dikotom akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa ya, Nak? Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas cuman sampai di ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian kita bahas di forum berikutnya. Umi harap dengan penjelasan Umi di video ini kalian paham. Oke, kita bahas di forum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.